Halo teman-teman yang suka nonton film tapi mager nonton panjang-panjang, semoga kalian selalu sehat dan berlimpah rezeki ya. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film lama yang tak kalah seru dengan film-film sekarang. Film ini diperankan oleh John Rambo, dan di sini kita akan mengetahui ternyata sebelum jadi tentara, Rambo berprofesi sebagai pemanjat tebing guys. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Adegan pertama memperlihatkan seorang pria berotot kekar bercelana puntung sedang bergelantungan di sebuah tebing batu yang curam. Ternyata si pria itu akan melakukan sebuah evakuasi terhadap seorang pendaki wanita yang tersesat di puncak sebuah bukit batu. Pria berotot itu bernama Gabe Walker, yang tak lain adalah John Rambo versi pemanjat pohon kelapa. Wanita tersebut bernama Sarah, di mana sebenarnya rekan Gabe yang bernama Hal Tucker telah lebih dulu menjemput Sarah. Namun karena cedera lutut yang dialaminya, maka dia meminta bantuan kepada rekan-rekannya. Wanita ini bernama Jessie yang merupakan pilot helikopter, bersama pak tua bernama Frank menunggu mereka di sisi tebing lainnya. Proses evakuasi pun dilakukan. Hal Tucker berhasil meluncur dan tiba dengan selamat di sisi seberang tebing itu, dan selanjutnya akan diikuti oleh Sarah. Akhirnya sebuah peristiwa menegangkan terjadi. Tali pengait Sarah terlepas dan membuat dirinya tertahan dan bergelantungan tepat di tengah-tengah jurang yang curam tersebut. Melihat Sarah dalam bahaya, Gabe langsung bergegas ke sana untuk membantunya. Gabe berhasil meraih dan memegang tangan Sarah, namun apa daya, usaha Gabe itu tak mampu melawan takdir Sarah. Sarah pun akhirnya tewas, hingga membuat raut muka Hal terlihat begitu kecewa. Bahkan tersirat dendam membara terhadap Gabe Walker, di mana ternyata Sarah merupakan kekasih dari Hal Tucker. 8 bulan setelah insiden tersebut, sebuah kantor akan melakukan pengiriman uang ke bank internasional menggunakan sebuah pesawat terbang. Pimpinan kantor itu menugaskan bawahannya yang bernama agen Matheson dan Travers untuk mengawasi pengiriman uang itu. Adegan kembali berpindah ke sebuah mobil jeep yang melaju di jalan aspal, di mana ternyata itu adalah Gabe Walker. Diketahui ternyata setelah peristiwa tempo itu, Gabe terpaksa berhenti dari pekerjaannya sebagai tim penyelamat lalu pergi mengasingkan dirinya. Namun sekarang dia akan kembali ke rumahnya. Setibanya di sana, dia mendapati Jessie yang merupakan pacarnya lalu mengatakan bahwa kepulangannya itu hanya untuk mengemasi barang-barangnya lalu akan meninggalkan tempat itu selamanya. Mendengar hal itu terpancar kekecewaan di wajah Jessie karena Gabe masih menyalahkan dirinya atas kematian Sarah. Bahkan orang yang dinantinya selama 8 bulan malah akan kembali pergi meninggalkannya. Jessie pun akhirnya meninggalkan Gabe dengan perasaan kecewa dan pergi ke kantornya. Berpindah ke dalam pesawat, Travers ternyata telah mengatur siasat buruk. Dia bersekongkol dengan beberapa mafia untuk membajak uang tersebut. Hingga akhirnya dia menembak agen Matheson bersama pengawal lainnya. What the hell are you waiting for, goddammit? Don't you see what he's doing? He's hijacking. Travers bersama seorang pilot yang juga membelot langsung melakukan aksinya. Mereka kemudian memasang bom di pesawat itu, lalu mengambil koper uang untuk dipindahkan ke pesawat rekannya. Travers pun meluncur lebih dulu dan berhasil. Kemudian akan disusul oleh pilot pembelot itu bersama 3 koper uang. Ternyata agen Matheson yang tertembak tadi masih mampu bangkit dan menembak rekan Travers tersebut. Akibat ledakan pesawat itu, membuat koper uang tersebut akhirnya jatuh, bahkan mengakibatkan pesawat yang ditumpangi Travers dan teman-temannya rusak terjatuh di sisi sebuah gunung.
Akibat insiden tersebut, akhirnya kepala Legend Travers tergores dengan beberapa serpihan kaca. Wanita ini bernama Crystal. Dia kemudian memohon bantuan lewat radio dan berhasil ditanggapi oleh kantor tempat Jesse dan Hal Tucker bekerja. Adegan kemudian berpindah. Ketika Gabe sudah bersiap untuk pergi, Jesse kemudian datang menemuinya. Jesse berkata bahwa ada beberapa orang di gunung yang butuh bantuan mereka. Oleh karena itu, Jesse memohon kepada Gabe agar pergi membantu Hal dalam misi penyelamatan itu. Namun Gabe ternyata tak menghiraukannya. Bahkan dia langsung tancap gas dan meninggalkan Jesse sendirian. Jesse, I came back for you. What has happened to you? Don't you feel anything anymore? Kita berpindah ke posisi Hal yang sedang menguras tenaganya untuk memanjat tebing. Ternyata Gabe sudah ada lebih dulu di atas menunggunya dan berniat membantu Hal dalam operasi itu. Namun sambutan Hal kepada Gabe tak lagi sama seperti dulu. Dia masih menyimpan dendam membara kepada Gabe akibat insiden tempo itu. What the hell do you know about bad times, man? Well, I guess we'll never know, will we? You did it your way, and she died. Nobody! Mereka akhirnya sepakat untuk melakukan misi tersebut. Namun ketika tiba di lokasi, tak disangkanya mereka langsung ditodong oleh Travers dan rekan-rekannya. Mereka adalah komplotan mafia yang dipimpin oleh seorang pria yang kepalanya sejenis dengan kepala Travers yang bernama Eric Qualen. Mereka lalu disandra dan dipaksa untuk menemukan koper yang terjatuh itu. Gabe kemudian diutus untuk mengambil koper yang berada tepat di atas mereka. Namun jaketnya disita, bahkan kakinya diikat agar dia tak bisa kabur. Hal kemudian mendengar perkataan Eric yang berencana akan membunuh Gabe ketika mereka menemukan koper tersebut. Lalu Hal berteriak dan berkata kepada Gabe, "Mereka akan membunuhmu, jangan turun." Melihat tindakan Hal, mereka lalu menarik Gabe, bahkan menembakkan beberapa peluru yang mengakibatkan daerah itu akhirnya longsor. Siapa sangka Gabe ternyata masih hidup. Dia merangkak memanjat lalu tiba di sebuah pos peristirahatan, di mana di sana dia menemukan Jesse yang kala itu bertujuan akan memberi bantuan kepada Hal. Gabe akhirnya menceritakan semuanya, bahwa mereka sebenarnya telah diperdaya oleh beberapa mafia yang tersesat untuk mendapatkan koper yang berisi uang. Malam itu juga, Gabe dan Jesse pergi menuju ke koper nomor 2 berada, dan alhasil mereka mendapatinya lebih dulu dari komplotan Eric dan Travers. Gabe kemudian mengambil uang itu lalu pergi. Ketika komplotan Eric tiba, koper itu terlihat kosong. Mereka pun menyadari itu pasti ulah Gabe Walker. Mereka kemudian berpencar untuk mencari keberadaan Gabe. Akhirnya salah satu dari mereka berhasil menemukan Gabe. Dua pejantan itu pun akhirnya berkelahi sambil terseret menuju ke sebuah jurang. Keesokan harinya, dengan petunjuk Hal Tucker, mereka terus mencari letak koper ketiga tersebut berada. Akhirnya tibalah mereka di sebuah jembatan darurat yang menghubungkan dua tepi jurang. Mereka kemudian satu persatu menyeberangi jembatan tersebut, sedangkan yang lainnya sedang berjaga-jaga. Ternyata Jesse dan Gabe menyusuri sebuah jalan pintas yang menuju ke jembatan darurat tersebut. Namun aksi mereka itu akhirnya diketahui oleh salah satu anak buah Eric yang bernama Labacho. Over the money, and I'll just kill you and not the girl. Where's the money? I burned it.
Labacho kemudian menyusul ke dalam lorong gua tersebut dan terjadilah pertarungan antara Rambo versi pemanjat kelapa melawan Labacho versi Blade the Last Vampire. Melihat Labacho tak kunjung keluar dari gua, mereka mulai memasang bom di atas gua tersebut. Untung pada saat itu, Gabe yang sedang menggapai sebuah alat komunikasi mendengar teriakan Hal yang mengatakan, 3 menit lagi bom akan meledak tepat di atasmu. Segera pergi dari tempat itu. Gabe dan Jesse pun langsung bergerak keluar dari tempat tersebut dan mereka berhasil berlindung. Pak tua bernama Frank yang merupakan anggota tim mereka bermaksud akan menolong mereka dengan helikopter. Frank yang tak tahu apa-apa langsung ditembak oleh Delmar, yaitu salah satu anggota Eric. Setelah insiden tersebut, sebuah pertengkaran beda pendapat terjadi antara Eric dan Travers, di mana Travers berkata kita pulang saja dengan helikopter ini, sedangkan Eric yang masih berkeras untuk mencari koper ketiga tersebut. Dan siapa sangka Eric akhirnya menembak Crystal, hingga Eric dan Travers pun akhirnya sepakat. Eric menunggu di helikopter, sedangkan Travers, Delmar, dan Hal pergi mencari koper ketiga. Ketika lokasi tempat koper terakhir itu sudah dekat, mereka berencana akan mengeksekusi Hal. Delmar akhirnya diberi tugas oleh Travers untuk melakukan tindakan itu. Namun sebelum Hal ditembak mati, Delmar akhirnya menghajar Hal dengan jurus tendangan striker sepak bola. Who's shooting? Namun sayangnya, ketika masa injury time, Hal berhasil merebut senjatanya. Skor pun akhirnya menjadi terbalik, menjadi 1-2 untuk Hal Tucker. Berpindah kepada Rambo versi Gabe Walker. Melihat tindakan ekstrim Eric dan kawan-kawannya, Gabe tak membiarkan mereka menggapai koper ketiga. Dia mengambil jalan pintas terdekat dengan memanjat tebing dan akhirnya tiba lebih dulu di koper tersebut. Gabe lalu mengambil semua isi koper itu. Hingga ketika Travers tiba di letak koper tersebut, dia akhirnya putus asa karena usahanya membajak uang itu tak membuahkan hasil menguntungkan. Gabe terus melarikan diri dari kejaran Travers, bahkan dia terpaksa harus melompat ke tebing dan rela tertusuk ranting-ranting pohon pinus. Hingga tibalah mereka di sebuah jembatan darurat yang diselimuti oleh es. Gabe yang terluka tak berdaya, hampir tenggelam, akhirnya bisa selamat dengan bantuan Hal Tucker. Mereka berdua kemudian menghubungi Eric dan menyuruh Eric menyerahkan diri karena posisinya sekarang telah kalah. Namun siapa sangka, Eric yang tak habis akal ternyata berhasil menyandra Jesse. Bahkan Eric berkata, jika dia ingin pacarnya selamat, maka Gabe harus menyerahkan uang itu kepadanya. Tanpa pikir panjang, demi sang kekasih, Gabe menyetujui kesepakatan Eric. Gabe menyuruh Jesse agar menuntun Eric ke puncak tangga Bitker, di mana transaksi itu akan dilakukan. Setibanya di sana, Gabe cukup pintar. Dia memegang tas itu di atas sebuah jurang, di mana menjaga jika Eric curang, maka uang itu akan dijatuhkannya ke bawah. Gabe kemudian menyuruh membebaskan Jesse terlebih dahulu, dan setelah itu barulah dia akan menyerahkan tas yang kelihatannya berisi uang dari koper-koper itu. Siapa sangka, ternyata Gabe telah menyiapkan rencana ini. Namun Gabe terseret oleh tangga dan tergantung bersama helikopter itu.
Eric yang belum tewas akhirnya bertarung dengan Gabe tepat di atas helikopter yang tengah bergelantungan di tepi sebuah jurang. Namun Eric bukanlah tandingan Rambo si pemanjat kelapa. Dia akhirnya kalah dan terjatuh lalu meledak bersama helikopter tersebut. Gabe, Hal, dan Jesse berhasil selamat. Lalu mereka akhirnya dijemput oleh pimpinan Travers yang memang sedang menuju ke tempat itu. Hey, we're glad to see you guys. This is Agent Wright, copy? Yeah, copy. This is Hal Tucker, Rocky Mountain Rescue. Arrange transportation for the three of you if you can sit tight. Film pun berakhir. Wah, film lama tapi menegangkan ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan like channel ini ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Thank you.